Halo semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kenalkan, aku Dini Apriani dengan NIM 23040630026. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu periode paling gemilang dalam sejarah India, yaitu masa dinasti Gupta. Tahukah kamu kalau India itu pernah mengalami masa yang disebut zaman keemasan India? Yap, pada abad keempat Masehi, di tengah dinamika panjang sejarah India kuno, berdirilah sebuah kerajaan besar yang mengubah wajah peradaban dunia. Pada masa inilah terjadi kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang, baik itu bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, sastra, bahasa, perekonomian, agama, dan kebudayaan. Masa yang luar biasa itu dikenal sebagai zaman keemasan India, yang berlangsung di bawah dinasti Gupta. Sebuah dinasti yang membawa India menuju salah satu titik tertingginya dalam sejarah peradaban manusia. Oke, langsung aja yuk kita bahas lebih dalam mengenai bagaimana sih sebenarnya dinasti Gupta itu bisa mencapai masa keemasannya. Jadi, dinasti Gupta didirikan oleh Sri Gupta sekitar tahun 240 hingga 280 Masehi. Nah, meskipun pada awalnya Sri Gupta ini hanya memimpin wilayah kecil di bagian utara India, Sri Gupta ini berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi berdirinya kekaisaran besar di kemudian hari. Sri Gupta ini memperkuat fondasi politik dan ekonomi yang nantinya itu bisa membuat generasi setelahnya bisa memperluas kekuasaan dengan stabil. Setelah Sri Gupta, kekuasaan ini berlanjut kepada Chandragupta I yang menjadi penguasa besar pertama dinasti Gupta. Ia memerintah sekitar tahun 321 hingga 330 Masehi, dan di bawah kepemimpinannya, wilayah Gupta ini mulai berkembang pesat. Dan menariknya, Chandragupta I ini tidak hanya memperluas kekuasaan lewat perang, tetapi juga lewat aliansi politik, diplomasi, dan perkawinan. Ia menikah dengan Kumara Devi, putri dari kerajaan Likavi yang berpengaruh di wilayah utara India. Nah, dari pernikahan politik ini, Chandragupta I itu memperoleh kekuatan dan legitimasi untuk menguasai lebih banyak daerah. Setelah Chandragupta I itu wafat, kekuasaannya itu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Samudragupta, yang memerintah dari sekitar tahun 330 hingga 380 Masehi. Samudragupta ini dikenal sebagai penakluk ulung, bahkan sering dijuluki sebagai Napoleon dari India, karena keberhasilannya yang memperluas kekuasaannya hingga ke hampir seluruh India bagian utara dan selatan. Bahkan menurut prasasti Prayaga yang terkenal itu, Samudragupta ini juga melakukan ekspedisi militer sampai ke bagian selatan. Namun yang menarik, setelah menaklukkan wilayah-wilayah di selatan, Samudragupta ini tidak selalu memaksakan kekuasaannya secara langsung atas wilayah taklukannya. Banyak kerajaan itu tetap dibiarkan mandiri asalkan mereka mengakui supremasi kekaisaran Gupta dan membayar upeti. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa kebijaksanaan politik dan diplomasi yang kuat pada masa pemerintahannya. Lalu penerus berikutnya adalah Chandragupta II, atau yang dikenal dengan sebutan Vikramaditya, yang memerintah sekitar tahun 380 hingga 415 Masehi. Nah, di bawah kepemimpinannya ini, dinasti Gupta itu mencapai puncak kejayaannya. Chandragupta II ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke pesisir barat India, terutama dengan menaklukkan kerajaan Saka. Nah, wilayah kekuasaan Gupta ini menjadi sangat luas, yang meliputi sebagian besar India Utara dan Tengah. Kota-kota besar seperti Pataliputra, Ujjain, dan Nalanda itu menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Dan masa Chandragupta II inilah yang benar-benar disebut sebagai zaman keemasan India, karena semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, seni, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berkembang dengan pesat. Lalu, dalam sistem pemerintahannya, dinasti Gupta ini menganut bentuk monarki, di mana raja menjadi pusat kekuasaan tertinggi dan dianggap sebagai wakil dewa di bumi atau yang biasa disebut Deva Raja.
sehingga raja ini memiliki legitimasi ilahi dalam memerintah rakyatnya. Tapi, walaupun rakyat memegang kekuasaan penuh, pemerintahan Gupta ini tidak bersifat absolut, karena raja ini dibantu oleh Mantri Parisai, yaitu Dewan Menteri yang terdiri dari pejabat-pejabat tinggi kerajaan yang mengatur urusan negara, keuangan, hukum, hingga militer. Lalu secara administratif, wilayah kerajaan ini dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama ada Bukti yang setara dengan provinsi, yang kedua ada Visaya yang setara dengan distrik, dan Grama yang berarti desa. Sementara sistem hukum pada masa Gupta ini didasarkan pada Dharma Sastra, yaitu kitab hukum agama Hindu yang mengatur tata kehidupan sosial dan moral, di mana masyarakat ini diatur berdasarkan prinsip dharma atau kewajiban moral sesuai dengan kasta dan peran sosialnya. Nah, disinilah letak keemasan dinasti Gupta yang paling menonjol. Masa ini melahirkan banyak ilmuwan, pujangga, dan cendekiawan besar yang memberi pengaruh luar biasa bagi dunia. Tokoh yang paling terkenal adalah Aryabhata, seorang ilmuwan dan astronom besar yang menulis karya monumental yang berjudul Aryabhatiya. Dalam karyanya, ia memperkenalkan konsep angka nol dan sistem desimal, yang mana menjadi dasar penting dalam matematika modern. Ia juga menyatakan bahwa bumi itu berputar pada porosnya. Nah, selain Aryabhata, terdapat juga Varahamihira, seorang ilmuwan yang ahli dalam astronomi, astrologi, dan meteorologi. Ia menulis Pancasiddhantika, buku yang berisi teori-teori astronomi yang menggabungkan pengamatan ilmiah dan spiritual. Varahamihira ini juga menulis tentang hubungan antara posisi bintang dengan cuaca dan pertanian, di mana sesuatu yang menunjukkan kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan terapan pada masa itu. Nah, tidak hanya dalam bidang astronomi dan matematika, ilmu kedokteran juga berkembang dengan pesat. Kitab Sushruta Samhita yang membahas ilmu bedah, pengobatan herbal, hingga anatomi tubuh manusia terus digunakan hingga berabad-abad kemudian. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Gupta ini telah memiliki pemahaman yang maju tentang kesehatan dan pengobatan. Lalu pusat kemajuan intelektual ini tidak lepas dari keberadaan Universitas Nalanda, salah satu lembaga pendidikan tertua dan paling berpengaruh di dunia. Nalanda ini menarik ribuan pelajar dari berbagai wilayah, termasuk Tiongkok, Tibet, dan Asia Tenggara, di mana universitas ini para pelajar itu mempelajari filsafat, logika, astronomi, kedokteran, dan sastra Sanskerta. Lalu, dalam bidang seni dan kebudayaan, masa dinasti Gupta ini dikenal sebagai periode keindahan dan spiritualitas yang tinggi. Gaya seni Gupta ini menggabungkan realisme dengan nilai-nilai religius. Seni pahat pada masa ini berkembang sangat pesat, terutama dalam pembuatan patung-patung Buddha dan dewa-dewi Hindu. Contoh keindahan seni Gupta ini bisa ditemukan di gua-gua Ajanta dan Ellora, di mana tempat ukiran dan lukisan dinding ini menggambarkan kisah kehidupan Buddha dan berbagai ajaran moral. Nah, dalam bidang arsitektur, dinasti Gupta ini dikenal dengan pembangunan kuil batu bergaya Hindu-Buddha klasik, seperti kuil Dasavantara yang dihiasi ukiran-ukiran indah tentang kisah Dewa Wisnu. Nah, arsitektur pada masa ini menjadi dasar bagi perkembangan gaya arsitektur Hindu di India selanjutnya. Sastra juga mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini hidup seorang pujangga besar bernama Kalidasa yang dianggap sebagai penyair terbesar dalam sejarah India. Karyanya seperti Sakuntala dan Meghaduta, bahasa Sanskerta sendiri menjadi bahasa utama dalam pendidikan, sastra, dan agama, serta menjadi lambang kebanggaan intelektual bangsa India. Kestabilan politik dan keamanan pada masa dinasti Gupta tentu juga berdampak besar terhadap kemakmuran ekonomi. Pertanian ini menjadi tulang punggung ekonomi, sementara perdagangan berkembang dengan pesat, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. India ini menjalin hubungan dagang dengan Asia Tenggara, Tiongkok, dan Kekaisaran Romawi, di mana jalur perdagangan darat dan laut membawa kekayaan besar bagi kerajaan. Barang-barang seperti rempah-rempah, kain sutra, perhiasan, emas, dan logam mulia menjadi komoditas utama ekspor. Sistem uang mata perak dan emas yang teratur menunjukkan kemajuan ekonomi yang stabil dan transparan.
Pemerintah juga mengatur sistem pajak dan irigasi dengan baik. Sebagian hasil pajak digunakan untuk membiayai pendidikan, keagamaan, dan proyek infrastruktur. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya, kejayaan dinasti Gupta tidak berlangsung selamanya. Setelah masa pemerintahan Skanda Gupta, kerajaan ini mulai melemah akibat serangan dari bangsa Hun Putih dari Asia Tengah. Serangan ini menyebabkan kekacauan ekonomi dan politik. Sementara penerus itu juga tidak lagi memiliki kemampuan yang sama dalam mempertahankan stabilitas dan wilayah kekuasaannya. Sehingga sekitar tahun 550 Masehi, dinasti Gupta ini runtuh yang menandai berakhirnya masa keemasan India. Oke, demikianlah kisah kejayaan dinasti Gupta. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah India. Bye-bye.